الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Setelah imsak apakah masih bisa makan minum? Maroko tak ada imsak. Yang ada imsak itu cuma di Indonesia. 2 kali saya puasa di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana nih? Kalau ditelan batal, kalau dimuntahkan saya. Mantap. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Tapi imsak bukan lampu merah. 10 menit menjelang azan itu sirine rusak, tahu lagi. Maka suara tak begitu tinggi. Jadi kalau imsak, gosok gigi, mulut bersih, baca Quran agak 50 ayat, maka nanti waktu azan mulut sudah bersih. Itu makna imsak. Tapi bukan lampu merah masih kuning. Mana tahu kalian terlambat bangun pas imsak. Imsak nih. Ambil nasi sambal belacan, masukkan blender. Habis itu ambil pipet 2. Nama itu sama dan ada Imam Syafi'i Muhammad bin Sa'id. Jangan kalian sangka itu lampu merah, belum lagi. Wah, ini mantap nih, pakai tulis Arab. Ini pasti yang nulis ini anak pesantren Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bagus. Ini kadang-kadang orang nulis ASS WRWB. Tak tahu dia ASS itu apa artinya. ASS maaf cakap. ASS bahasa Inggris pantat artinya. Dan tulis lagi ASS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana derajat hadis man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran? Siapa yang gembira menyambut Ramadan, diharamkan Allah jasadnya dalam api neraka. Sudah ditulis Abdul Somad LCMA di internet. Buka HP. Inilah enaknya kalau kalian dengar ceramah ustaz yang zaman now. Buka HP, buka di Google, tulis di situ hadis palsu Somad Riau Pos. Itu keywordnya, hadis palsu Somad Riau Pos. Judulnya hadis palsu, penulisnya Abdul Somad, ditulis di koran Riau Pos 5 tahun yang lalu. Hadis palsu Somad Riau Pos. Nah, itu udah saya tulis di koran. Tapi hebatnya koran digital, koran cetaknya ada di rumah, koran digitalnya ada. Nampak tulisan paling atas. Tulisan paling atas, meneliti hadis palsu. Sudah ditulis Abdul Somad, diupload di internet 19 Juli 2013. Nanti yang udah dapat meneliti hadis palsu, ada di situ disebut hadisnya palsu. Jangan lagi diriwayatkan. Orang yang meriwayatkan hadis palsu, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Nauzubillah. Banyak hadis-hadis sahih yang lain. Kenapa pakai hadis yang palsu? Pak Ustadz, saya pernah baca sebuah buku berjudul Islam, karya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dari Pakistan. Dia mengajar di Oxford University, Cambridge University, Inggris, yang berpendapat bahwa sholat itu 3 waktu. Ada juga yang pernah menyampaikan sholat 3 waktu didukung oleh hadis Nabi. Yang ingin saya tanyakan, ayat Al-Quran mana yang menyebut sholat 3 waktu? Aqimis sholata lidulukis syamsi ila wasatil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu ayatnya. Apa latar belakangnya? Apa bagaimana pelaksanaan teknisnya? Ayat Al-Quran jangan kau pisahkan dengan hadis. Nanti kau jadi orang ingkar hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, kuturunkan pada engkau Al-Quran litubayyina linnas
linnas, supaya kau jelaskan isinya. Ayat Al-Quran dijelaskan oleh isinya oleh Nabi Muhammad. Hadis mutawatir tentang pelaksanaan 5 waktu berjamaah. Tidak ada ikhtilaf antara ulama. Kalau periwayatnya 1 namanya gharib, kalau 2 namanya aziz, kalau 3 namanya masyhur, kalau 4 namanya mutawatir, 4, 10, 30, 300, 500. Hadis mutawatir tak boleh diingkari tentang sholat 5 waktu. Ini sekarang banyak aliran sesat. Kau sholat berapa kali? Aku sholat 5. Oh, sholat itu 3 aja. Oh, inilah terjadi sekarang. Tak betul. Maka jangan sampai ikut aliran-aliran sesat. Nama saya tak boleh sebut nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Pertanyaan saya, kedua orang tua saya kirim salam sama Pak Ustaz. Wa alaiki wa alaihi massalam. Jadi kalau ada orang kirim salam sama kita, Ustaz, ayah saya kirim salam sama Ustaz. Kan gitu caranya. Wa alaika wa alaihis salam. Engkau dan dia juga semoga diberi Allah keselamatan. Udah itu aja, tak ada nanya. Ayah dia sudah mendoakan 3 untuk saya. Jangan kalian sepelekan. 3 doa dia untuk saya. Assalamualaikum, hai Ustaz Somad. Selamat badanmu, selamat ilmumu, selamat hartamu, selamat keluargamu, selamat anakmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, barokah hidupmu, barokah matimu, barokah amalmu, barokah ilmumu, barokah duniamu, barokah hartamu, barokah akhiratmu. Jangan main-main dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya salam itu dibagi. Saya diundang sama mahasiswa di hotel. Ustaz, nanti ada acara seminar di hotel, datang ya. Ya, begitu saya datang, apa kata dia? Welcome. Apa kau bilang? Welcome. Well bagus, come datang. Welcome datangnya bagus. Baliknya? Good morning Ustaz. Good bagus. Morning pagi. Good morning paginya bagus. Siangnya? Siapa kalau welcome? Oh, makan sambal belacan welcome. Oh, Ustaz ini anti bahasa Inggris ya? Enggak, kami tak anti bahasa Inggris. Di pesantren kami belajar bahasa Inggris, di sekolah kami belajar bahasa Inggris, di Mesir kami belajar bahasa Inggris. Saya tidak asing dengan bahasa Inggris. Bahkan di Maroko wajib pulang ambil bahasa Prancis. Siapakah nama kamu? Komong tu tapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tak bisa bahasa Prancis, bisanya bahasa Arab dan Inggris. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Jangan kata bisa, sikit-sikit bisa. Tapi bahasa Arab doa, makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab, itu salam saya pertama tadi. Salam yang kedua tak boleh dijawab, itulah salam imam waktu sholat zuhur tadi. Assalamualaikum warahmatullah, itu tak boleh dijawab. Dan keluarga jawab waalaikumsalam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Nih kami pulang dari Kisaran menuju Tanjung Balai, nanti malam kami ke Labura, besok pagi kami ke Labusel, dari Labusel langsung ke Dumai. Dalam perjalanan lewat di makam, berapa makam kami lewat, kami ucapkan salam, assalamualaikum ya alal kubur. Kami tak ingin mendengar jawabannya. Nanti dia menjawab, waalaikumsalam. Saya punya teman, setiap saya mau sholat dibilangnya, untuk apa kau sholat? Kau belum awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Pret. Ini orang mengaku mengaji tasawuf, tapi isinya tasawuf, bukan tasawuf. Awaluddin ma'rifatullah, awal muasal agama mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Wujud kidam baka mukhalafatul awadis. Awaluddin ma'rifatullah bukan hadis Nabi, tapi ungkapan ulama tasawuf akidah. Bagus, pokok pangkal mengenal Allah. Tapi orang yang tidak sholat setelah akil balik, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Jadi
Jadi jangan kalian sampai tak sholat. Nabi Muhammad SAW sampai meninggal dunia tak pernah meninggalkan sholat. Kalau ada tuan guru, tuan syekh, mursyid, khalifah mengaku ahli hakikat tidak sholat, tinggalkan. Idza ra'aita rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu, dia penipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya salat berjamaah. Al istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada kau memiliki 1000 karamah. Ada orang bisa sholat maghrib di Makkah, sholat isya di Madinah, tembus dia, setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqamahnya sholat berjamaah. Yakin? Gue yakin udah habis suara. Bagaimana hukum menyimpan uang infak masjid di konvensional? Pindahlah ke bank syariah. Sekali lagi aku pesankan, pindahlah ke bank syariah. Kalau perlu bank konvensional, BPD, bank pembangunan daerah, robah jadi bank syariah. 2 provinsi sudah merubah. Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang, doktor dari Al Azhar Kairo, hafal Quran, dirobah jadi bank syariah. Aceh berhasil merubah jadi bank syariah. Malaysia, saya ceramah di Kuala Lumpur, bank rakyat Malaysia, bank konvensional berubah menjadi bank syariah. 5.000 pegawainya Muslim, bank syariah. Bahkan Cina, non Muslim, Hindu, Buddha, Keleng, Cina menabung di bank syariah karena pembagian hasil yang luar biasa. Ini jihad ekonomi kita. Hidupkan ekonomi umat, bangkit ke bank syariah. Apa boleh uang infak masjid disalurkan kepada fakir miskin atau anak yatim? Orang yang berinfak untuk masjid, maka niat awatnya untuk masjid. Innamal a'malu bin niat. Orang yang bersedekah untuk anak yatim tak boleh dialihkan ke masjid. Innama ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan sedekah anak yatim, innama ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka di perut mereka api neraka jahanam. Makanya kotaknya dibuat kotak yatim, kotak miskin, kotak MDA, kotak infak masjid. Yang sudah untuk masjid boleh untuk operasional lampu, air, operasional para ulama, ustaz, operasional. Yang dulu semuanya itu 7 dalam baitul mal. Baitullah, masjid, tempat sholat. Baitul mal, tempat harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 harta. Infak, zakat, wakaf, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah diletakkan di baitul mal. Kertas terakhir ini mesti dibacakan karena dia nulisnya pakai ketik di print ini. Kalau tak dibaca sumpahnya kita. Assalamualaikum WRWB. Pak Ustadz mohon penjelasan. Apa hukumnya bagi wali menunda-nunda pembagian harta warisan orang tua sampai kurang lebih 19 tahun tak dibagi-bagi? Kalau saya meninggal hari ini, setelah 2-3 hari kumpulkan ahli waris, bagi harta warisan saya. Karena kalau tidak, kalian yang memegang makan haram, dimakan duit haram. Selama 19 tahun ada pula yang meninggal, pembagian kacau balau, anaknya mau sekolah, tak semua ekonominya mapan. Ingat, duit haram kau makan. Dari nasi sepiring berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, dari jantung menyembur ke otak, isi otakmu haram. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun kotor hitam karena makan haram. Duit haram kau bawa pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Patutlah saya heran tak ada perubahan Pak Haji itu Pak Ustaz. Sebelum berangkat haji dulu bercelana pendek, sesudah balik ini tak bercelana sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara duit haram.
Kau sedekahkan duit haram tadi, duit yang belum kau bagi, kau ambil karena tak ada yang menghitung, tidak ada yang mengaudit. Akhirnya kau bagi. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Pertanyaan terakhir, bagaimana orang tua kami di alam kuburnya? Karena anak-anaknya yang selalu bertengkar berkelahi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Ayahmu tak memikul dosa anak-anaknya. Anaknya sudah diserahkannya ke pesantren Darul Ulum, sudah disekolahkannya agama, dimasukkannya pondok tahfiz, tapi setelah tamat anaknya tak mengamalkan, maka tanggung masing-masing. Tapi kalau orang tua tak memasukkan anak sekolah agama, tak dimasukkan ke pesantren, tak dimasukkan ke sekolah Al-Wasliyah, tak masuk pesantren sekolah Muhammadiyah, tak masuk ke sekolah agama, akhirnya anak itu jahil, maka tanggung jawab ayah ibu ada 5: kasih anak makan, kasih anak pakaian, kasih anak tempat tinggal, kasih mereka pendidikan agama. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kau akan ditanya tentang anak-anakmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai acara pengajian ini, anak-anak yang belum juga belajar agama, di dalam kepalanya ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Maka tidak ragu kita meninggalkan mereka. Mereka yang akan memimpin negeri ini, mereka yang akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah, wat tuqa, tanamkan rasa takut dalam hati kami, wal afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berikan kami kecukupan ya Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda-mudi kaum muslimin muslimat. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak muda kami bil khusus Kabupaten Asahan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan bongkar. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallim alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, kami selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali guru-guru kami yang sudah mendidik kami tak dapat membalas budi baik mereka ya Allah. Hanya Engkau yang dapat membalas mereka. Andai mereka sudah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka ya Allah. Andai mereka masih hidup, lapangkan rezeki mereka ya Allah. Berikan mereka kebaikan, sehatkan mereka, selamatkan dari para malapetaka, bencana, kesukaran dan kesulitan hidup ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.